Gimana ya, kita lagi di meja makan itu tuh waktu itu di depan lagi makan siang, waktu itu kami di writers room ditawarin. Terus gimana aja? Terus Apa reaksi lo, Jo? shock sih, shock. Kevin kalau shocknya juga gini, shock. Shock. Jadi gitu ya bang ya, begini dia bang. Lucu juga dia. Jadi Saya senang harus sekali. sebagai untuk konteks, Kevin datang ke Kamensi awalnya sebagai anak magang, intern. Jadi magang di kita. Rafki kembali jadi wartawan pada waktu itu dan akhirnya kita ajak ke sini bergabung, dan setelah magang Kevin kita ajak masuk ke writers room sama Rafki. Jadi kita lagi makan ditawarin, dan ya itulah tawaran yang tak mungkin ditolak, langsung. Nggak keselak kan ya makanannya? Langsung nggak berasa, langsung lupa. Dan kemudian ya ditawarin itu, kita kemudian develop bareng di writers room sama Harjo juga, dan itu pendek banget ya, kayaknya ditawarin itu bulan Juni. Kita bikin skrip, Oktober itu tuh skripnya beres, November, dan kemudian kita prep, November syuting, udah itu cepet banget. Gue penasaran, ditawarinnya pertama memang udah di approach, ini ada project Legenda Kelamaling Gundang gitu? Atau? Iya, langsung. Oh, Jadi kita udah dengar di writers room, kita udah dengar bahwa Kamensi, Abang punya cita-cita untuk bikin inilah legenda banyak, kenapa kita ada filmkan gitu, dan kita reinterpretasi gitu. Kita sudah sering dengar, dan itulah yang juga kita kembangin di writers room. Tapi untuk kemudian kami dipilih kan enggak. Karena ada beberapa orang gitu. Enggak disebut nama doi. Oh, nggak di writers room. Oh, di writers room kita bertiga. Ada Alin satu lagi yang juga mulai. Oke. Tapi berarti memang Cas yang tertarik sama mereka duluan ya bang? Kita tertarik tapi diam-diam. Diam-diam, berarti emang benar-benar Humble. humble banget. Wow, oke. Jadi Rafki tadinya jadi wartawan lagi. Rafki by the way setelah dari writers room itu sudah menjadi penulis skenario, diantaranya film Kafir yang diproduksi oleh Starvision tahun 2018 dan beberapa film lain. Jadi Rafki sudah pernah jadi penulis skenario, kemudian dia kembali jadi wartawan lagi, dan karena kita sangat pengen banget dia sama Rafki, kita bilang, Ki, udahlah nggak usah jadi wartawan yuk. Bilang, kok mau buat aku meninggalkan dunia jurnalisme yang sangat aku cinta? Bener loh, aku resign demi Kamensi. Wow. Padahal cinta pertamanya adalah jurnalisme, tapi ya bisa balik lagi kan. Cukup sih. Tapi menarik sekali ya, maksudnya berarti memang ya Abang dan Kamensi sangat walk the talk ya, dengan visi yang regenerasi itu. Kalian juga peka terhadap bibit-bibit talenta perfilman Indonesia. Aku penasaran, bagaimana kalian membaginya kalau berdua ini? How do you collaborate berdua? Jadi apakah ini bagian yang mana, ini bagian mana? Mungkin teman-teman ada yang belum tahu. Ya karena ngedirect bareng kan kita orang yang berbeda ya, Ya. dan apalagi kita baru, kita pasti punya ego dan kemauan sendiri-sendiri gitu, dan kami udah aware dari awal. Jadi di awal itu kita beneran dan kita tahu, kami kan ikutin juga produksinya Kamensi, kami ikutin syutingnya Abang, dan gimana syutingnya Abang itu di hari syuting itu beneran siap dan tenang dan udah flawless gitu, dan kita mau kayak gitu juga, bisa fokus ngedirect pemain juga di hari syuting. Jadi sebelum syuting lah kita yang berantem itu, jadi kita diskusiin skrip, kita harus setuju, terus bikin ini ya, bikin treatment, shortlist, semuanya itu udah kita diskusiin di awal gitu. Jadi ketika pas syuting sih kita udah satu visi, udah kayak satu orang. Keren. ya jadi baik aku atau Harjo yang ngomong ke Rio atau ke Farah ya basically udah sama. Karena kita udah setujuan dulu tuh apa peradegan semua adegan. Berarti bukan dengan pembagian, tapi dengan kalian jadi satu orang. Yes, Nice. karena kalau dibagi-bagi pasti kayak Itu aku dia. pengen juga, jadi ya. Oke, that's good. Nah, kita balikin nih ke para main cast-nya. Kalian berdua gimana pada saat proses syuting dengan si duo hot ini? Coba Fadina dulu, abis itu Rio. Sama seperti aktor dan director pada umumnya sih. Di awal kita pasti ada reading bareng dulu, dan juga kita ada bukan one on one ya, berarti two on one ya, kita ngobrol bertiga dulu, aku sebagai Nadine, dan akhirnya juga aku ketemu sama Rio, kita ngobrol berempat. Nah di situ kita brainstorm bareng-bareng, dimana pastinya
Rafki dan Harjo ini udah tahu banget sebenarnya karakter Nadine dan Rio dan Alif ini mau jadi seperti apa. Jadi itu menurut aku secara pribadi gampang banget untuk aku bertanya Nadine ini sebenarnya mau dibikin seperti apa sih gitu. Toh juga film ini kan memang mereinterpretasi Malin Kundang ya. Jadi memang bukan remake dari Malin Kundang itu sendiri. Jadi memang banyak banget perkembangan dari cerita itu sendiri, apalagi cerita tentang Nadine, karakter Nadine itu istri dari Alif atau si Malin Kundang. Karena kan kalau kita tahu juga kan tidak banyak diceritakan ya si istri Malin Kundang itu di legenda aslinya juga. Nah disinilah kayak kita pas lagi ngobrol bareng itu benar-benar aku fokusin untuk sebenarnya mau dibawa kemana nih karakter itu sendiri. Dan sudah teman-teman pasti sudah juga banyak yang dengar kalau Kamensi Pictures pasti akan memberikan sebuah karakter sheet atau background karakter ke setiap aktor-aktornya. Jadi melalui si background itu aku udah bisa banyak banget menggambarkan Nadine tuh akan seperti apa. Dan kalau memang ada yang kurang atau pemahamannya akan lebih lagi atau ada diskusi lebih, udah pasti aku akan sangat terbuka banget untuk bertanya sama mereka. Dan senang banget mereka pun juga selalu terbuka dengan ide-ide baru atau masukan-masukan dari kami gitu. Jadi enak banget untuk ngobrol bareng sama mereka. Dan yang paling aku ingat adalah pertama kali aku berjumpa dengan beliau-beliau ini, saat itu udah ngobrol tentang karakternya tapi baru by phone. Dan ada satu scene yang memang teknikal banget untuk Nadine ini, sampai akhirnya kayak kalau kamu belum jelas ayo datang aja ke Kamensi, kita ngobrol bareng sama Harjo dan Rafki. Dan di situ kayak aku pertama kali ngobrol bareng mereka, saya kayak bagaimana ya ini bekerja sama dengan dua director, apakah mereka akan gue lolo atau kami mau Nadine itu seperti itu. Dan ternyata mereka itu menggunakan itu tadi satu kepala, dan kayak jadi kita mau Nadine itu seperti ini kayak oh seru juga nih ya, ternyata dua orang director ini bisa menyatukan kepalanya dengan sangat matang sehingga semua yang keluar dari mereka berdua tuh emang udah jadi satu, udah ada garis lurusnya yang emang membuat aku sebagai pemain tuh jadi lebih mudah untuk menerima semuanya gitu. Dan balik lagi waktu pas pertama kali ketemu, mereka menunjukkan sebuah video board yang akhirnya membuat aku memutuskan kayak oh oke, ayo ya aku mau bergabung dengan ini. Nice. Seru banget. Kalau Ayu gimana? Ya tadi awal mula gue berpikir wah ini agak ribet ya, nih maksudnya kayaknya. dengan dua sutradara gitu, secara komunikasinya seperti apa ya nantinya. Tapi ketika dijalanin dan merekanya sendiri pun ya seperti kata mereka udah punya catatan yang udah menjadi satu kepala gitu. Dan nggak yang rigid gitu kayak oh bagian acting hanya Harjo aja atau hanya Kevin aja, bagian masalah teknis nanti siapa. Tapi mereka berdua tuh saling mengisi gitu kalau gue melihatnya. Dan SOP dari Kamensi sendiri memang mungkin udah cukup ideal ya untuk sebuah produksi. Tapi ketika kolaboratornya juga nggak bisa menjalankan SOP tersebut dan kemudian dikembangin dengan caranya, pasti juga nggak berjalan dengan baik produksi film itu gitu. Tapi ya menurut gue di luar dari SOP yang Kamensi punya, mereka berdua pun juga punya SOP yang sangat baik juga gitu, dengan catatannya mereka, dengan persiapannya, dengan cara mereka berkomunikasi ke setiap pemain, setiap kru, dan gimana mereka membawa kapal ini sebagai nakodanya gitu di sebuah produksi itu baik banget sih menurut gue. Makanya mungkin bisa lahirlah film yang semoga. Oke, keren. Nah sebelum aku nanti ke teman-teman media dan juga kita bahas sedikit mengenai trailer, Bang, aku mau nanya sama Rio sama Farah, apa sih interpretasi kalian tentang anak durhaka kepada orang tuanya? Kira-kira seperti apa? Interpretasi. Ini tapi jadinya Dalam dunianya Faradina? Bukan film. Bukan film. Bukan film kita. tapi kalau untuk menyebutkan seorang anak itu durhaka itu kayaknya sebuah kata yang bisa dibilang kurang adil menurut aku ya. Jadi kayak aku pun juga sebagai orang tua sekarang banyak banget belajar kalau nggak semuanya orang tua tuh 100% benar dan anak tuh 100% harus mengikuti orang tua. Ya. Nggak begitu sih, karena di sini jatah kita kan sama-sama hidup. Kita
kita sama-sama punya ego, kita punya sama-sama punya alasan kenapa kita melakukan sesuatu. Jadi kayaknya aku akan setuju untuk kita sama-sama berkomunikasi dan menentukan mana yang lebih baik, bukan mana yang lebih benar, tapi mana yang lebih baik untuk kita lakukan bersama-sama. Keren loh. Karena nggak selalu juga, Jawaban lu keren. karena Ayo nggak ngomong selalu kalah. juga anak itu belajar dari orang tua. Banyak juga kayak gue sebagai orang tua pun juga gue belajar dari anak gue gitu, kayak gimana melatih diri gue, melatih disiplin dan banyak hal gitu. Jadi ya apa ya, interpretasi durhaka tuh menurut gue luas banget ya, maksudnya. Dan both ways. Iya. Tapi nggak ada orang tua durhaka mana kayak. Nggak tahu apakah ada? Istilahnya kan hanya anak ke orang tua loh. Jadi apa? Keren. Balik lagi yang seru di komen-komen Instagram itu nggak ada jawabannya. Nah, sebelum aku lempar ke teman-teman dia nih Bang dan teman-teman. Aku Ini- juga belajar dari anak aku. Iya benar. Tobis. Anakmu ini ya? Abang punya anak namanya Tobis sama siapa Bang? Jesse. Tobis sama Jessie itu anak-anaknya Bang Joko. Abang belajar sabar sama mereka ya. Bang, trailernya Malin Kundang nih. Kan banyak banget yang ngebahas ya tegangnya. Kita dibuat untuk menebak dan kayak banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya kita ini what's Banyak going on? sus, banyak sus. Iya banyak sus gitu. Coba bisa di elaborate dikit nggak sama teman-teman media yang mau ditampilin apa sih? Sebenarnya Yang apa? sesuai sama yang dibilang sama Rio sama Farah tadi, bahwa kalau misalnya kita bilang anak kita durhaka, berarti yang salah kita dong. Kok kita mendidik dia menjadi anak yang durhaka? Ya kan? Kalau misalnya dia terabandon, jadi kita nggak punya kesempatan, punya banyak waktu untuk mendidik dia, berarti kita yang salah juga. Karena kenapa kita berani membawa seorang manusia ke dunia ini kalau kita nggak bisa memberikan effort waktu yang cukup untuk bisa memberikan yang terbaik untuk kita. Nah itu dia yang coba kita tampilkan di filmnya, bahwa dalam film Legenda Kelamaan Lingkungan ini mungkin bukan satu pihak yang salah. Jadi kalau kita mau bilang ada yang durhaka, begini durhaka, makanya tagline kita kan benarkah dia durhaka? Gitu. Jadi trailernya itu mencerminkan filmnya, siapa yang salah, siapa yang benar, situasi seperti apa. Jadi sebenarnya kalau kita nonton trailer Legenda Kelamaan Lingkungan, setiap saatnya itu ada informasi yang kalau dilihat dan dilihat secara detail lagi itu ada informasi yang kaya banget. Mungkin teman-teman nggak tahu, tapi pada saat aku preview film ini 3 bulan lalu ya, 2 bulan 2 bulan lalu itu teriak-teriak kayak menonton roller coaster Apalagi endingnya ada gini di belakang. gitu. Awalnya tuh kayak ini masih ini kayak terus menebak teriak-teriak. Itu aku sama berapa ya, sama Elki, kita berlima lah publicis nonton, nggak berhenti teriak-teriak. Seseru itu sih. Ini film apa kok seru ya? Itu. Nah oke, kita ada waktu ini pas banget, setengah jam kita akan balikin ke teman-teman media. Siapa yang mau bertanya duluan? Yes. Sebenarnya aku ketemu teman-teman sekalian ini kan, aku kayaknya dapat satu kesimpulan, filmmaker tuh kalau jadi jurnalis dulu kayaknya Wis. jadi Makin banyak nih, langsung. sampai mau jadi filmmaker. Raffi itu langsung yes. Silakan. Oke, sebentar. Oke. Untuk yang pertama, untuk Mas Joko Anwar sih, dari sekian banyak legenda rakyat ya, kenapa sih memilih Malin Kundang untuk dijadikan untuk sebagai produser untuk dijadikan filmnya, dan apa sih sebenarnya yang mau disampaikan? Ya. Pertama, kenapa dari sekian banyak legenda cerita rakyat di Indonesia yang kita angkat pertama kali adalah Malin Kundang, karena hubungan orang tua dan anaknya, hubungan antar generasi ini yang kita anggap sangat relevan sekarang untuk kita angkat. Cerita rakyat lain sangat menarik banget dan banyak sekali menampilkan hal-hal yang bisa kita gali, tapi hubungan antar generasi orang tua dan anak adalah hal yang menurut kita paling relevan sekarang. Karena apa? Karena kalau kita berbicara soal kita hidup dalam sebuah negara gitu ya, ada masyarakat. Kualitas dari masyarakat itu kan ditentukan dari keluarga, ya nggak sih? Keluarga ini kan berkualitas atau tidak
ditentukan dari dinamika antara orang tua dan anak. Jadi karena ini yang paling krusial dan paling relevan, urgent zaman sekarang, makanya ini yang pertama kali kita angkat. Teman-teman, by the way boleh sambil makan loh ya. Oh ya, sambil santai. Makan ini. Chill. Sambil santai-santai aja. Kita tegang. Bukan preskon. Bukan preskon. Minum dong, minum. Pertanyaan kedua siapa? Oke, aku deh, boleh. Kasih dia. Kayak preskon di itu epicentrum. Sampai gini aku duduknya capek. Cynthia mau nanya ke Mas. Cynthia. Ya, aku mau nanya sama yang pertama mau nanya ke Rio sama Kak Farah dulu sih. Reaksinya saat membaca skenario Legenda Kelam Malin Kundang itu seperti apa? Boleh di-spill nggak sih gitu? Kayak, bagaimana gitu? Dan kenapa kalian tertarik dan mau gitu? Selain karena Joko Anwar dan dua sutradara ini ya. Tapi kok baca skrip kan shock kan? Baca shock. Jadi aku pun juga waktu pas pertama tahu, aku benar-benar menghilangkan ekspektasiku tentang bagaimana Legenda Malin Kundang yang aslinya. Karena aku tahu ya, Kamensi Pictures, apalagi ini ditulis oleh 3 orang yang luar biasa, Bang Joko, Rafki, dan Malin, tidak akan membuat cerita yang bisa dibilang mungkin simple seperti cerita aslinya, kayak anak durhaka, nggak mengakui, dikutuk, selesai gitu. Jadi aku benar-benar melepaskan ekspektasi itu, dan aku tahu ini sesuatu yang baru, dan sejauh apa sih mereka akan membuat ini gitu. Aku jadi kayak sejauh apa sih, begitu aku baca, aku menempatkan diri aku emang bukan sebagai salah satu yang ada di karakter di situ, tapi aku sebagai penonton aja nih. Begitu aku sampai pertengahan membaca, bahkan aku sempet chat si Mbak Pinung, salah satu tim dari Kamensi, kayak, Mbak Pinung ini cerita apa sih? Gue yang baca baru setengah aja gue udah merasa gue yang gila nih kayaknya gitu. Ini mau dibuat kemana nih? Udah baca dulu, kalau sampai habis nanti kalau udah kasih tahu aku gitu. Oke, bacanya tuh udah sampai begitu selesai tuh emang apa ya, kompleks banget ceritanya, karena emang nggak menitik beratkan pada satu masalah, tapi ini benar-benar semua yang terlibat di dalam film itu, di dalam cerita itu punya maknanya masing-masing dan tugasnya sendiri-sendiri. Nice. Kalau aku pas baca kayak masuk ke dalam sebuah labirin gitu, kayak jalan terus nemuin jalan keluar, ternyata kok ada pintu lagi ya, terus kok kayaknya harus masuk ke sini nih. Jadi kayak kita tuh seolah-olah dibawa ke dalam perjalanan yang endingnya ya nanti nonton sendiri lah. Kita juga belum nonton sebenarnya. Semoga juga sampai seperti itu. Dan ternyata writers room-nya Joko Anwar ini memang melahirkan orang-orang hebat ya, kalau misalkan melihat dari karya-karyanya gitu ya. Dan tetap berasa lokalnya dan realistis dan gak pretensius. Cerita ini tuh tetap unsur Malin Kundang yang dari cerita rakyatnya juga nggak hilang, tapi bahkan ini dibuat lebih relevan dan mungkin akan bisa lebih diterima dengan generasi yang sekarang ini. Jadi lebih penasaran sih, maksudnya secara membaca aja kita bisa ekspektasinya tuh begitu gitu. Iya. Apalagi kalau misalkan dari visualin langsung tuh akan sekelam apa sih Dengan bahasa sinema modern. Teman-teman, Ini enak banget loh by the way. teman-teman tahu ini kan ya, Takashi Castle yang kalau dibuka pintu ada, nah kayak gitu nontonnya. Kasih kesel. Kayak gitu. Iya lagi. Aku kayak gitu bang, kayak Takashi Castle kalau buka pintu yang ada. Oli ya? Setegang itu loh. Mr. Oli ya? Belum. Apa? Mr. Oli. Iya. Iya kan? Enak banget. Favorit itu. Iya, enak banget. Maaf ya. Ada ikan, ini ada Oreo. Mister apa? Mister Oli. Mr. Oli. Gimana? ini tuh sebenarnya Yang pasti kayak di Cikal nggak ada. tapi ini modern loh. Modern. Oke. Roti goreng sih. Enak ya, roti goreng, roti goreng. Yang mau nanya lagi siapa? Iya, Ayo, goreng. go. Advan dulu, abis itu ke Ben. Sinetron nih yang nanya, silakan. Ya, halo ya. Pertanyaan untuk Kak Rio sama Kak Farah nih. Ketika nanti filmnya tayang, ada keresahan nggak sih nanti kalian ketika lagi pergi di sekeliling Jakarta gitu nanti
ada ibu misalnya sama anaknya terus ngomong gini, nanti kamu jangan nakal ya, kayak om ini durhaka gitu. Biasa kan orang yang nonton kayak gitu kan di Indonesia kan kayak gitu kan, apa terlalu terinfluence dengan sinetron, wah ini jahat beneran nih gitu. Apakah dia jahat? Iya. Iya, Kalian sebenarnya jangan nakal nanti kayak om Rio nih gitu. sebenarnya satu sisi juga kalau misalkan memang seperti itu, ya saya juga bangga karena cukup berhasil ya untuk memainkan itu yang pertama. Tapi kan kita bisa menjawab dengan cara diplomatis, enggak deh itu jadi film aja. Gitu sih. Sambil makan dong. Maaf ya, Bu, sambil makan nggak apa-apa ya? Oh semua. Saya makan dong. Enak lagi. Enak lagi. Bang, itu ingat nggak? Ada apa aja emang? Cobain deh. Ada apa aja? Cobain. Kayaknya macam-macam deh. Ada yang tuna, ada yang loa. Ada yang suka ikan nggak? Ikannya enak banget. Kayak gambar ikan. Tinggal digambarin. Oh, nanya Di atasnya si Evan nanya ya? Udah. Ben biji coklat. Oke. Aku mau nanya ke abang sih sama mungkin ya Raffi sama Kevin. Paling buat abang dulu, kan Kamensi Pictures apa bilang kalau 30% orangnya tiap film tuh ada baru gitu. Termasuk kalau film mereka kan lu jelas ya. Sutradaranya 2 langsung gitu. Nah kalau dari segi cash apakah ada yang kayak golden gitu kayak Alfian Arisandi yang dari Permatan Jahanam sampai Siksa Kubur gitu. Nah, apakah menemukan talenta lagi yang baru dari di Legenda Malin Kundang ini? Dan mungkin dari Raffi sama Kevin kira-kira kan kalau Siksa Kubur itu dia conversation-nya apakah kamu akan percaya perempuan begitu duri apa, terus ini kan sekarang mereka benarkah dia durhaka atau siapalah gitu. Yang pengen aku tanya adalah conversation apa yang kalian harapkan dari orang-orang setelah menonton Malin Kundang ini. Kalau dari produser dulu ya. Iya. Kebaruan kita yang paling utama adalah sutradaranya. Kevin tuh aku sebelum ketemu dia intern, aku udah melihat film-film pendek dia dan ngefans karena bagus-bagus banget. Boleh senyum. Terus Raffi juga dia bikin film pendek, ada satu film pendek dia yang nggak tahu kenapa dia nggak sebarin kemana-mana, judulnya Punai, itu bagus banget, sangat heartfelt dan organik banget. Itu yang terutama. Kalau dari segi pemain kita nggak banyak, ada mungkin cuma 6 orang ya, karena tight banget gitu. Kita memang pengen bikin skenario yang tidak melibatkan banyak karakter tapi really intense. Kalau ngomong non pemain, kita bahkan pemain kita ada 1 orang yang kita temukan ketika kita location scouting pertama, ibu-ibu, dia jualan gorengan. Namanya ibu siapa? Lupa nama panggilannya emak, tapi nama aslinya kita nggak tahu. Jadi dia ketika kita location scouting, dia nyanyi gitu kan, emak dulu pernah nyanyi di ini segala macam, menarik banget ya. Dan akhirnya dia di Ibu Laundry Jadi nyanyi mulu emang. Satu friend ya di Rio Dewanto. Dan itu tidak pernah acting, nggak pernah syuting, dan dia memang adalah penduduk di situ. Dan untuk adegan sepertiga terakhir di sebuah, kita nggak bisa bilang tempatnya, tapi di bawah jalan tol, itu semua pemainnya adalah organik dari sana semua. Jadi ada puluhan ya, ada sekitar 20-30 orang, walaupun mereka nggak punya dialog, tapi orangnya orang di sana beneran. Termasuk si Ibu Laundry. Ibu Laundry itu lucu banget, diajak syuting. Dia nggak tahu yang namanya kamera, orang tua kan, nggak tahu namanya kamera. Ketika syuting kita aja, dan masih belum action dia udah ngomong kan. Mereka sabar banget tapi sama ibu. Dari segi pemain beat player kita fresh tight ya. Iya. Beda sama Siksa Kubur yang lumayan banyak. Kalau Siksa Kubur lumayan banyak Ya, orang baru. hubungan Witri juga lumayan banyak. Yes. Lagi santai. Oke. Tanya berikutnya. Itu yang dari Belum. Kevin. Yang setelah nonton orang berdiskusi sih mungkin
soal tadi ya, maksudnya kan soal apa namanya, Malin Kundang kan ngomongin soal durhaka, tapi kan ketika kita mendengar legendanya selama ini kan sebenarnya hanya hitam putih aja tuh, hanya apa namanya, dua dimensi gitu. Padahal kan seharusnya tuh kalau misalnya manusia beneran kayak di kehidupan nyata kan kita lebih berlayer ya, maksudnya lebih apa namanya, kenapa kita seperti ini pasti ada sesuatu, dan itu yang pengen Capai. kita capai gitu loh. Orang berdiskusi soal itu gitu, apakah beneran selalu anak yang salah, apakah mungkin bisa sebaliknya. Karena kan kayaknya apa, orang zaman sekarang lebih kritis kan ya. Kalau misalnya dulu legenda mungkin cenderung satu arah aja gitu, yang mungkin bagi orang sekarang, oh masa gitu sih kalau kita baca lagi gitu. Dan mungkin film ini bisa jadi salah satu jawaban, opsi jawaban untuk anak-anak yang lebih kritis itu. Terima kasih. By the way, ibu si emak tadi itu lucu banget. Jadi kan diberikan kebebasan sama Kevin sama Rafki untuk dia mau ngapain bebas gitu. Jadi ada satu adegan dia nyanyi ya, tapi ternyata lagunya copyright ya. Suaranya kita mute karena dia nggak boleh nyanyi itu, karena kita harus bayar 20 juta. Si emak. Ya, si Axel udah belum? Ya, Raffi dulu habis itu. Aku mau nanya ke dua sutradara terpanas. Aku Raffi dari Cinemax mau nanya, kalau di film-film abang kan biasanya terkenal oleh Easter eggs juga dan teori-teori. Apakah di film Legenda Malin Kundang juga ada sebagai penonton we're expected buat teori dan Easter eggs? Pertama gue ngefans banget sama Cinemax. Gue dulu di kampung di Payakumbuh, informasi film gue dari Cinemax. Jadi di samping rumah gue itu adalah rental VCD DVD, dan mereka tiap bulan waktu itu langganan Cinemax. Terima kasih Cinemax. So sweet. Jadi kalau Easter eggs ada sih beberapa hal yang kita taruh yang nggak tahu ya apakah orang akan nangkap apa enggak gitu, visually ya. Jadi apakah ada. Apakah berhubungan dengan Easter egg-nya Bang Joko Anwar? Sebelumnya. Bang Joko Anwar, Ya. apakah kalau orang mau menyambungkan Bisa. Oke, siap. Nggak ada, nggak pernah. Abang ini nggak kali ya? Sengaja nyimpen kayaknya, sengaja nyimpen. Tahu gue. Kasian yang tengah FOMO nggak belum. Iya lagi. Kayak nggak nyambung. Nggak bisa. Iya banget. Udah kejawab? Si Axel? Mungkin buat Mas Joko, karena ini mengangkat tema kebudayaan ya, ada nggak tanda kutip izin ke budaya di tempat atau riset sama sejarawan secara umum? Ya, mereka berdua riset sebagai saudara. Kebetulan Rafki adalah orang Minang asli, dia juga jadi guidance kita untuk bikin skenario-nya. Jadi walaupun nggak plek-ketiplek, ini adalah legenda, langsung kita ambil plek-ketiplek, tapi ini adalah modern reinterpretation, tapi semuanya tidak ada yang keluar dari hal-hal yang harus kita perhatikan. Kita pay respect terhadap kultur yang kita angkat sebagai ceritanya. Tapi sempat ada komunikasi nggak sama budaya setempat atau sejarawan langsung? Budaya enggak, tapi kita riset. Menjawab? Oke. Silakan teman-teman yang lain. Boleh deh. Oke, silakan. Bali yang nontoners. Ini mungkin ke Kak Farah ya, karena ini kan cerita ini kan tentang ibu gitu kan. Gimana sih Kak Farah itu memandang soal trauma warisan ya, karena kan film ini kayaknya membahas soal itu gitu. Dan ini terkait dengan membesarkan anak gitu ya, terkait dengan film ini. Siapa Kak Farah? Di dalam film apa ada? Kehidupan pribadi? Terserah. Oke. Kalau sebagai apa namanya orang tua, tapi untuk di dalam film gitu ya, dia memang menjalani
kita nggak mematokin kalau ini adalah sebuah apa namanya trauma yang bagaimana, itu cuma kayak ya kita menjalani di kehidupan itu tuh ya sesuai apa yang ada di skrip sih gitu kalau untuk di filmnya ya. Jadi tapi memang kan kita di sini juga sempat, kalau di trailer tuh sempat lihat ada kayak si ibunya itu mengucapkan kayak saya nggak mau kamu jadi nggak mau kamu seperti maling kundang. Nah di situ kan emang udah di spill tuh, udah tahu tuh kalau misalkan memang ceritanya tuh ada si maling kundangnya tuh ada dalam situ. Cuma kalau misalkan untuk aku pribadi, aku tuh sangat belajar sekali bagaimana sebenarnya menjadi orang tua yang cukup untuk anaknya sendiri, untuk anak. Jadi ya bukan menjadi yang benar, orang tua yang benar, tapi menjadi orang tua yang cukup. Nah mungkin dari situ aku juga jadi mengolah rasaku sendiri juga, sebenarnya apa sih yang aku sendiri butuhkan, agar kalau kita udah tahu diri kita sendiri itu kan kita lebih mudah untuk mengeluarin semuanya ya. Jadi ya yang anggaplah kayak misalkan kalau ibu itu merasa bahagia di rumah, merasa dihargai, merasa semuanya cukup, pasti keluarnya juga akan bahagia kok. Nah kebahagiaan itu dan rasa itulah yang akan dilihat oleh anaknya gitu. Jadi kalau misalkan ibunya itu tertekan atau dia tidak menyadari dirinya itu sebenarnya mewarisi trauma-trauma dari yang dulu-dulu, itu pasti secara tidak langsung akan mewariskan lagi tuh ke anaknya. Dan aku juga senang banget karena generasi millennials itu, aku pernah baca kalau mereka itu reparenting themselves, sehingga mereka tahu nih apa yang akan mereka ajarkan atau mereka perlihatkan ke anak-anaknya. Jadi ya memang generasi sekarang sudah sangat melek banget tentang hal tersebut, apalagi kan isu tentang mental health itu sekarang udah tinggi banget ya, dan bukan jadi sebuah yang tabu untuk diperbincangkan gitu. Bukan berarti kayak I'm not okay, misalkan aku merasa kayaknya aku nggak baik-baik aja gitu, terus kayak akhirnya kayak yaudah deh gue simpan sendiri aja deh, biarin gue rasa ini sendiri. Nah itu kan sebenarnya yang akan membuat diri kita sebenarnya sakit sih, kita akan menjadi toksik untuk diri kita sendiri. Nah sekarang tuh kayak banyak wadah-wadah yang bisa menolong diri kita untuk bisa mengeluarkan dan menyembuhkan rasa-rasa itu. Jadi ya film ini pun juga menyadarkan untuk para orang tua atau para suami, para istri untuk ya udah lo harus sadar tentang diri lo sendiri, lo harus sadar dan lo harus pahami tentang apa yang lo rasakan sekarang, sehingga ya keluarnya akan, outputnya akan menjadi enak untuk kesekelilingnya. Pasti energi itu nggak akan bohong kalau misalkan kita rasakan dan kita pahami baik-baik. Nice. Closing statement yang selanjutnya ya dari Fadina ya Bang. Jadi kalau nggak kita lepaskan akan kita turunkan. Betul. Very nice. Bang, kita mau lanjut untuk eksklusif beberapa media. Jadi kita tutup ya teman-teman. Buat yang masih kurang, masih bisa ditanya. Mungkin teman-teman bisa